Assalamualaikum Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Fajar. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bu Rahma baru sendiri ya? Enggak, berdua nih Bu, aku. Iya, bertiga sama itu ya, videonya ya, kamera. Iya betul Bu. Halo teman-teman, Bu Fajar semua dan Bu Guru, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat nih acara hari ini. Dan teman-teman juga menyimaknya tambah semangat ya. 1, 2, 3. Oke, Bu Guru. Ya, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Tepuk semangat baru. Ya. Putar tangannya. Alhamdulillah ya teman-teman sudah banyak nih yang ikut bergabung. Gimana teman-teman, puasanya lancar hari ini? Alhamdulillah. Lancar. Satu anak soleh. Soleh. Rajin. Mengaji. Orang tua dihormati Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Aku anak pintar. Yes. Aku anak cerdas. Yes. Yes. Aku anak sukses. Yes. Aku anak nakal. No. Aku anak cengeng. No. Pintar semuanya ya. Insya Allah di sini semuanya anak-anak hebat semuanya. Nah teman-teman kita mulai ya, sambil menunggu teman-teman. Kita mulai saja ya. Mana sedekah dan zakat. Sudah bisa baca ya, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kecilnya Bu Guru sudah menjawab salamnya Bu Guru. Semoga teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Teman-teman, siapa hari ini yang masih berpuasa? Saya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ya masih berpuasa ya. Sebelumnya kita berpuasa dulu yuk. Coba ikuti Bu Guru ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih jangan lupa puasa. Coba sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, hati jaga mata, sambil tunggu buka. Jangan lupa puasa. Terima kasih teman-teman. Bu Guru dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, alhamdulillah ya pada hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-7
20. Berapa nih? 22. 23. Ya betul. 23 jadi aku. Di bulan Ramadan teman-teman ya. Nah, di hari yang ke-23 termasuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Di mana di 10 terakhir di bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar teman-teman dan Bu Guru serta ayah bunda. Nah, malam Lailatul Qadar itu mudah-mudahan kita dapat mendapatkannya ya. Selain malam Lailatul Qadar, di situ juga akan dibebaskannya dari api neraka. Sebagaimana syairnya seperti ini. Ada apa sayang? Ada 10 akhir Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, perbandingannya 1000 bulan, disebut dengan Idku Minanar. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, dan kita yang dibebaskannya dari siksa api neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Walaupun di bulan Ramadan ini apa namanya teman-teman, kita merasa terganggu dengan masih berebaknya COVID-19, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, teman-teman, Bu Guru dan ayah bunda pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan atau membahas tentang mengenal sedekah dan zakat. Bayang ya. Teman-teman tahu tidak ya sedekah itu apa? Saya tahu. Apa ya? Pertanyaannya didengar ya. Mengamal. Apa? Oh, beramal. Iya, pinter. Sedekah itu beramal ya sayangnya. Nah, sedekah mengandung makna seperti ini, pemberian seseorang muslim kepada seseorang dengan niat sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Itu makna dari sedekah. Jadi betul teman-teman tuh, katanya sedekah itu beramal ya. Hebat, pinter. Nah, macam-macam sedekah, nah diantaranya tadi yang teman-teman sudah sebutkan, yaitu beramal. Beramalnya dengan menggunakan apa sayang? Sedekah tahu naik pesawat. Ya, tadi beramalnya bisa menggunakan uang ya, tapi sedekah itu tidak hanya dengan menggunakan uang teman-teman. Sedekah itu banyak macamnya. Ya, seperti ini. Kakak naik pesawat ya Bu Guru. Siapa? Siapa yang naik pesawat? Enggak ada naik pesawat COVID ini. Ya teman-teman, jadi macam-macam sedekah itu banyak sekali ya teman-teman. Seperti ini, teman-teman dengan pakaian kebersihan. Ya, dengan memberi mainan, dengan membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Contohnya seperti apa misalnya nih? Seperti menyapu lantai. Siapa suka menyapu lantai di rumah nih? Membantu ayah sama bunda. Ares, iya. Pinter. Terus mengepel lantai, terus membersihkan halaman rumah, menyiram tanaman di halaman rumah, melipat pakaian, mencuci piring. Terus apalagi kegiatan yang anak-anak bisa lakukan di rumah itu merupakan sedekah. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sering membantu ayah di rumah, berarti pahalanya udah banyak ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, iya. Selain itu juga sedekah itu
dengan berkata-kata baik kepada teman-teman, dengan berzikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan melafazkan kalimat-kalimat thayyibah itu juga mengandung sedekah, teman-teman. Selanjutnya dengan nih misalnya teman-teman nih di suatu hari teman-teman bertemu atau melihat ibu-ibu atau kakek atau nenek yang mau menyeberang jalan. Kan di jalan itu banyak nih kendaraan ya yang melintas. Iya, jalan. kayak bis. Iya, kayak bis, pinter. Terus misalnya si kakek atau ibu atau nenek mau menyeberang jalannya takut nih, karena takut tertabrak mobil atau tertabrak motor ya. Teman-teman boleh nih membantunya untuk menyeberangkan jalan. Itu juga merupakan sedekah. Selain itu, misalnya nih, di jalan tuh misalnya ada kerikil, batu yang menghalangi para pelintas jalan. Terus ada ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Terus ada lagi kulit pisang nih, biasanya ada orang yang makan sembarangan, kulitnya lalu dilempar. Nah, kulitnya itu lalu jatuh di tengah jalan. Nah, jika ada seseorang yang melintas jalan, pasti akan terpeleset ya kalau seandainya menginjak kulit pisangnya. Nah, anak-anak bisa tuh agar memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman menyingkirkan benda yang ada di tengah jalan. Itu juga merupakan sedekah. Itu teman-teman. Selain itu, misalnya nih yang lebih simpel aja nih, biasanya teman-teman lagi belajar bersama nih sama teman-temannya. Terus salah satu temannya nggak ada yang bawa pensil. Nah, teman-teman lalu memberikan pinjaman kepada temannya. Itu juga merupakan sedekah. Iya, pinter. Itu merupakan sedekah. Meminjamkan pensil, meminjamkan penghapus, meminjamkan tip ketika teman-temannya menulis terus salah. Nah, teman-teman boleh meminjamkannya agar teman-teman juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman. Nah, selain itu, sedekah yang paling mudah adalah sedekah apa nih? Apa itu? Bu Guru sedang apa nih? Senyum, pintar ya. Sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Dengan siapapun teman-teman boleh tersenyum. Itu merupakan sedekah. Sebagaimana lafaznya yang setiap hari teman-teman lafazkan ya ketika murojaah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, teman-teman boleh nih mendengarkannya nih lafaznya. Boleh diikuti bersama-sama ya. Yuk kita dengarkan. Hadis tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itu teman-teman pasti sudah hafal semua ya hadisnya ya. Coba nih Bu Guru mau dengar, coba anak-anak melafazkannya yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Pintar semuanya, hebat ya. Sudah hafal hadisnya semuanya. Alhamdulillah ya teman-teman. Senyum aja bisa memberikan sedekah ya, apalagi kegiatan-kegiatan atau perlakuan yang lain yang bisa menimbulkan atau memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua itu teman-teman harus dengan rasa ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena aku mau senyum nanti aku dikasih uang sama mama. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi anak-anak melakukan sedekahnya itu dengan ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sayangnya. Nah, dari bersedekah teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan keutamaan yang didapatkan. Seperti, yuk kita bahas bersama-sama ya teman-teman.
Dengan bersedekah, teman-teman bisa terhapusnya dosa yang diperbuat oleh diri kita sendiri. Nah, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, kita kan manusia itu memang tempatnya salah dan lupa ya, teman-teman. Jadi dengan kita gemar bersedekah, insya Allah kesalahan dan dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana dari Rasulullah SAW menceritakan 7 manusia yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di suatu hari, yaitu ketika pada saat itu tidak ada naungan selain dari naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari akhir. Apa yang mendapatkan naungan dari Allah itu? Teman-teman mau tahu? Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui sama sekali amal atau sedekah yang diberikan oleh tangan kanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1421. Teman-teman, di sini maksudnya adalah ketika teman-teman melakukan sedekah itu, usahakan teman-teman tidak ria, tidak pamer, tidak mengumbar-umbar sedekah yang sudah dikeluarkan teman-teman. Contohnya bagaimana, Bu Guru? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya nih, Bu Rahma misalnya Bu Rahma sudah bersedekah nih tadi pagi. Terus Bu Rahma bilang sama teman-temannya Bu Rahma bilangnya seperti ini. Teman-teman, tadi aku udah sedekah loh sebanyak 100.000 di masjid. Misalnya gitu tuh. Itu tidak boleh karena itu merupakan sikap pamer atau ria atau mengumbar-umbar kebaikan yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Jadi ketika anak sedekah, memberikan sesuatu yang akan membahagiakan orang lain, teman-teman usahakan hanya teman-teman dan Allah saja yang tahu. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah dengan bersedekah, insya Allah akan membersihkan atau memberikan keberkahan kepada hartanya ayah bunda yang ada di rumah. Insya Allah tambah berkah nih hartanya dengan memperbanyak sedekah. Selanjutnya dengan memperbanyak sedekah, dengan bersedekah, Allah akan melipat gandakan pahala yang sudah harta benda yang dikeluarkan oleh ayah bunda, oleh anak-anak, oleh bu guru, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mutasaddiqina wa aqradullahu qaradan daifullahu lahum wa hum ajrun. Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang bersedekah, baik laki-laki dan perempuan, dan memberikan atau meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas, niscaya Allah akan memberikan pahala yang berlipat, ganjaran yang berlipat, dan bagi mereka pahala yang banyak. Itu teman-teman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, selanjutnya dengan bersedekah kita akan diberikan ketentuan atau menandakan bahwa keimanan kita baik ya teman-teman ya. Itu selanjutnya dengan bersedekah, insya Allah pintu atau siksa kubur kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersedekah, insya Allah pintu
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibuka khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, banyak ya utamanya bagi orang-orang yang bersedekah ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai dan gemar bersedekah ya teman-teman. Itu penjelasan tentang sedekah. Ya, hari ini aja nih teman-teman sudah bersedekah nih dengan tertib mendengarkan atau mendengarkan Bu Guru sedang membahas tema, anak-anak tertib mendengarkan, terus diamalkan deh ketika anak-anak sudah mengerti dan memahami. Itu juga merupakan sedekah. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang apa ya tadi selain sedekah. Bu Guru akan menjelaskan tentang apa? Zakat, pinter. Iya, Bu Guru akan menjelaskan tentang zakat. Tapi sebelumnya Bu Guru menjelaskan tentang zakat, teman-teman mau mendengarkan lagu nih teman-teman. Bu Guru ada videonya. Teman-teman simak ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ada yang belum mendengar ya? Nah, itu tadi lantunan atau lagu tentang zakat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih bersama-sama. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, selain kita diwajibkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan ini teman-teman. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa ya? Siapa yang masih ingat? Rukun Islam yang keempat. Teman-teman nih, coba mereview lagi nih. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Islam yang kedua. Salat. Ketiganya Bu. Keempat bayar zakat. Kelima berarti haji jika mampu. Haji jika mampu pinter. Iya. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Nah, zakat merupakan sejumlah harta benda yang dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, teman-teman, zakat di sini ada dua macamnya nih teman-teman. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat jiwa, zakat yang untuk membersihkan diri kita nih teman-teman. Yang kedua adalah zakat mal, artinya zakat harta, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Itu ya teman-teman. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan ya teman-teman. Syarat wajib zakat itu ada berapa ya? Yuk kita simak ya. Nih, syarat wajib zakat itu
Ada berapa syarat wajib zakat itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, berarti selain agama Islam boleh tidak mengeluarkan zakat? Wajib tidak? Tidak. Iya, ya. Jadi beragama Islam itu syarat wajib yang pertama. Yang kedua adalah merdeka, yaitu bukan hamba sahaya atau bukan budak ya teman-teman. Yang ketiga, menemui waktu Ramadan dan Syawal. Ya, jadi kita hidup nih teman-teman, kita hidup di waktu Ramadan dan di Syawal. Maksudnya apa? Misalnya nih teman-teman, ada salah satu keluarga kita atau tetangga kita atau siapa yang ketika meninggal itu pada saat di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan misalnya. Nah, itu wajib dibayarkan zakatnya ya teman-teman. Itu wajib zakat disebutnya. Nah, yang tidak wajib zakat itu misalkan nih, ada bunda atau tante atau ibu yang sedang mengandung lalu melahirkan pada saat terakhir di bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari, itu wajib dibayar zakatnya teman-teman ya. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib dibayar zakatnya. Yang keempat, syarat wajib zakat itu adalah memiliki kecukupan harta untuk kebutuhan dari mulai malam sampai pagi di hari raya. Ya, jadi itu wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya yaitu ketentuan zakat. Ketentuan zakat itu apa sih? Nah, misalnya nih, makanan pokok atau bahan pokok yang berlaku di negaranya. Misalnya kita nih di Indonesia, kita yang berlaku bahan pokok kita apa teman-teman? Yang teman-teman makan sehari-hari itu apa? Beras. Benar, iya. Beras. Kalau di negara-negara lain atau di tempat lain bisa juga gandum, sagu, jagung, terus apa lagi? Terigu, ya itu bisa tuh digunakan untuk membayar zakat. Kalau kita di sini karena kita di Indonesia yang bahan pokoknya adalah beras, maka kita menggunakan beras untuk membayar zakat fitrahnya. Selanjutnya ketentuan yang kedua adalah berapa sih banyaknya untuk mengeluarkan zakat? Nah, teman-teman, mengeluarkan zakat itu sebanyak 1 sya'. 1 sya' itu setara atau sebanding dengan 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Ya teman-teman, Bu Guru, di tetangga aku atau di rumah aku nih ada yang zakat fitrahnya dengan menggunakan uang. Boleh apa tidak teman-teman? Boleh. Boleh, pinter. Ya. Tapi untuk zakat fitrah itu lebih afdolnya dengan menggunakan beras. Nah, misalnya nih teman-teman, zakat fitrah atau diambil zakat atau sama Pak Ustadz atau sama yatim atau sama siapa, misalnya teman-teman mau zakatnya dengan menggunakan uang. Nah, anak-anak hitung jumlahnya, misalnya anak-anak misalnya sama bunda sama ayah sehari-hari makannya berasnya itu dengan harga berapa nih 1 liternya. Misalnya setiap hari untuk bahan pokok teman-teman di rumah harganya 1 liternya itu 9.000. Misal ya, ini contoh ya 9.000. Nah, alangkah baiknya teman-teman untuk mengeluarkan zakat itu yang lebih harganya dari itu. Misalnya harganya 10.000 berasnya seliter. Jadi kita ambil yang lebih bagus ya teman-temannya karena untuk mensucikan diri kita. Nah, jadinya teman-teman beli berasnya dengan harga 10.000 lebih dari harga yang teman-teman sama ayah bunda itu konsumsi di rumah ya. Jadi pahalanya lebih besar. Hitung 3,5 liter itu berapa ya uangnya? Misalnya 1 liternya tadi 10.000. Berarti kalau 3,5 liter berarti harganya 35.000 ya teman-teman, seperti itu. Jadi boleh menggunakan uang, tapi nanti dibelikan berasnya dulu ketika di tempat anak-anak zakat fitrahnya. Nah, selanjutnya yaitu kapan sih waktunya zakat dilaksanakan zakat fitrahnya?
Kapan ya teman-teman? Nah, di sini ada 4 macam cara, bukan cara ya, membayar zakatnya. Yang pertama diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan itu teman-teman membayar zakatnya waktunya dari mulai awal Ramadan sampai penghabisan di bulan Ramadan. Itu diperbolehkan teman-teman. Terus yang kedua wajib membayar zakat. Kapan ya? Nah, ini dilakukan semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sebelum melakukan sholat Idul Fitri ya. Jadi itu wajib tuh, karena khawatir takut tertinggal ya teman-teman ya. Gitu. Selanjutnya disunahkan. Disunahkan itu membayar zakatnya, misalnya nih teman-teman, setelah melakukan sholat subuh, anak-anak nih misalnya besoknya mau lebaran nih, terus teman-teman hari ini teman-teman sholat subuh, nah teman-teman boleh nih melakukan atau membayar zakat fitrahnya nanti setelah terbenam matahari, itu bayar tuh zakat fitrahnya ya teman-teman. Itu disunahkan ya teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir makruh. Nah makruh itu apa? Ketika teman-teman membayar zakat tapi pahalanya tidak diterima untuk zakat, tapi pahalanya itu mendapatkannya pahala sedekah teman-teman. Nah membayarnya itu misalnya nih, teman-teman udah sholat Id, udah sholat Idul Fitri nih di musola, di taklim atau di masjid. Terus teman-teman baru deh membayar zakat. Terus misalnya sudah terbenamnya matahari pada hari pertama di hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh, itu jatuhnya makruh ya. Itu termasuknya makruh. Jadi pahala zakatnya tidak ada, tapi pahala sedekah yang didapatkan. Itu ya teman-teman. Selanjutnya siapa ya yang berhak menerima zakat? Ya, siapa yang berhak menerima zakat? Teman-teman ada yang tahu? Ya, ayo kita bahas bersama-sama ya. Ini para ulama itu mendahulukan atau menentukan yang berhak menerima zakat itu adalah kaum fakir dan miskin ya. Tapi menurut Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang disebutnya adalah mustahik, yaitu mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Apa disebutnya tadi teman-teman? Mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, kita sebutkan ya ada 8 golongan. Yang pertama adalah kaum fakir. Apa sih fakir, Bu Guru? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Nah, itu disebutnya mustahik dan berhak menerima zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah miskin. Miskin itu artinya orang yang memiliki penghasilan dan yang memiliki pekerjaan, tetapi hanya cukup untuk kebutuhan di rumah saja. Jadi dia berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya yaitu tarik, yaitu hamba sahaya atau budak. Jadi dia juga bisa menerima zakat fitrah ya. Selanjutnya adalah amil zakat. Nah, amil zakat itu adalah panitia atau pengurus, pengelola dan penyalur zakat. Jadi teman-teman boleh tuh membayar zakatnya dengan melalui amil zakat ya teman-teman. Biasanya basis tuh. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf siapa sih Bu Guru? Mu'alaf itu, mu'alaf adalah orang yang baru masuk agama Islam. Itu disebutnya dengan mu'alaf. Jadi orang tersebut berhak menerima zakat fitrah, disebutnya dengan mustahik ya teman-teman. Selanjutnya siapa lagi Bu Guru? Ghorim. Nah, golongan ghorim siapa sih Bu Guru?
orang yang memiliki banyak hutang. Ya, orang yang memiliki banyak hutang. Maksudnya hutang di sini teman-teman, orang yang memiliki hutang, hutangnya itu atau uangnya itu dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia pinjam uang lalu dia berfoya-foya itu hutangnya banyak. Nah, itu bukan ya teman-teman. Jadi goreng itu orang yang memiliki banyak hutang, tapi hutangnya itu diberikan atau dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya gorim. Yang selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya siapa sih Bu Guru? Siapa nih? Yai, ulama, Pak Ustadz, guru sekolah, guru ngaji. Nah, itu berhak menerima zakat. Ya, tapi ketika misalkan nih, kalau fisabilillah ini, golongan fisabilillah ini orang mampu nih, itu bisa menerima zakat kok Bu Guru? Bisa. Nanti setelah zakatnya diterima dari teman-teman atau dari saudara, dari kaum muslimin semuanya, itu dikumpulkan lagi dan dizakatkan lagi kepada yang lebih membutuhkan teman-teman. Itu namanya fisabilillah. Jadi teman-teman boleh nih zakat di sekolah misalnya, karena kita juga memang membuka basis zakat di sekolah ya teman-teman. Teman-teman siapa nih yang belum berzakat? Siapa ya? Boleh teman-teman, misalnya ada teman-teman nih yang belum berzakat, boleh berzakatnya di sekolah. Misalnya nih, di atas sama ayah bunda, lalu ketemu sama di sini yang mengelola zakat nih di sini. Nanti anak-anak baca tuh lafaznya ya. Jadi di sekolah memang kita juga membuka zakat dan infak ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, golongan mustahik itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh teman-teman. Jalan jauhnya kemana? Jalan jauhnya di jalan Allah menuju kebaikan. Misalnya nih ketika di perjalanan dia itu kehabisan bekal, pembekalannya habis untuk makan. Nah itu teman-teman boleh berzakat sama orang tersebut. Ya teman-teman namanya Ibnu Sabil. Itu teman-teman 8 golongan yang disebut dengan mustahik yang berhak menerima zakat fitrah. Nah teman-teman pasti bingung ya, Bu Guru ketika zakat itu kita bacanya bagaimana ya doanya? Nah doanya itu seperti ini nih, Bu Guru sudah ada nih lafaznya, teman-teman bisa belajar dan bisa mengikutinya. Yuk kita baca bersama-sama ya teman-teman. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Itu dia teman-teman lafaznya untuk membaca doa ketika teman-teman mau membayar zakat fitrah atau menunaikan zakat fitrah. Guru aku belum hafal, tenang teman-teman, nanti teman-teman dibantu atau diajarkan sama ambil zakatnya atau sama Pak Ustadznya ya ketika mau melafazkan doa tersebut ya teman-teman. Itu zakat fitrah untuk diri sendiri nih teman-teman, untuk bayar ya, untuk bayar diri sendiri. Nanti ada doa-doanya lagi misalnya nih, ayah mau bayar buat ibu, ayah mau bayar buat teman-teman atau anaknya, terus ibu mau bayar buat suaminya. Ada lagi bacaannya ya, yang tadi bacaannya untuk diri sendiri. Itu ya teman-teman. Selanjutnya caranya bagaimana sih membayar zakat Bu Guru? Nah teman-teman misalnya bingung membayar zakatnya, bisa melalui ambil zakat teman-teman yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Dengan ambil zakat yang mengelola, mengurus, dan menyalurkan zakat fitrahnya boleh melalui amil, dan juga anak-anak boleh nih secara langsung dengan mustahiknya. Misalnya teman-teman punya guru ngaji nih, guru ngaji atau guru sekolah, ya boleh nih teman-teman zakatnya sama guru sekolah, sama guru ngaji, boleh tuh ya. Itu caranya membayar zakat. Nah, itu semua pengertian dari zakat fitrah. Tadi kan Bu Guru sudah bilang ya, jenis zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat
mal, artinya zakat harta. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas tentang zakat mal, artinya zakat harta. Ya, mal artinya harta ya sayang ya. Orang-orang yang kaya, itu zakat di situ memang ada hak untuk orang yang membutuhkan ya sayang. Nah, makanya apa disebutnya zakat mal. Jadi zakat mal itu zakat harta, jadi hartanya itu harus dibersihkan juga. Karena di harta yang dimiliki sama orang yang kaya-kaya itu, yang memiliki harta banyak itu, pasti ada sebagiannya milik atau hak orang yang membutuhkan. Zakat mal itu artinya zakat harta. Artinya mengeluarkan harta benda yang dimilikinya lalu diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki atau harta yang dimiliki. Misalnya nih teman-teman, ayah bundanya punya punya emas, punya perak, punya hasil pertanian, punya kebun nih, misalnya punya kebunnya banyak, lebar gitu berhektar-hektar. Nah itu harus dizakatkan ya teman-teman. Terus misalnya punya uang tabungan atau uang simpanan. Nah terus ada lagi misalnya, tapi zakat mal itu ada 2 syaratnya ketika mau membayar teman-teman. Nah syaratnya itu ada 2. Yang pertama adalah nisab. Nah nisab itu artinya batas waktu dari harta yang kita miliki. Ya, jadi misalnya udah setahun, 2 tahun, berarti itu ada zakatnya sayang. Berarti itu ada hak orang lain di harta yang kita miliki. Kita zakatkan setiap tahunnya ketika nisabnya itu sudah cukup. Selanjutnya haul. Yang kedua haul. Haul itu adalah harta itu sudah menjadi milik kita sendiri. Misalnya nih, ayahnya anak-anak, bundanya anak-anak membeli sebidang tanah misalnya ya, membeli sebidang tanah, tapi tanahnya itu misalnya bayarnya nggak langsung lunas, bayarnya itu secara berangsur-angsur, misalnya berapa kali bayar gitu. Terus dalam jangka 1 tahun itu tanahnya itu sudah menjadi miliknya ayah bundanya anak-anak. Nah, ketika tanah itu sudah menjadi atau barangnya sudah menjadi hak milik pribadi itu baru ada zakatnya. Jadi ketika benda atau barang yang masih dalam hukum kredit tidak boleh ya teman-teman ya, tidak ada zakatnya. Itu teman-teman. Sedikit penjelasan tentang zakat mal atau zakat harta. Alhamdulillah ya teman-teman. Sepertinya penjelasan Bu Guru sampai di sini dulu. Teman-teman bagaimana? Masih happy tidak ya? Masih oke di sana? Bu Guru. Alhamdulillah masih oke. Ya kita tepuk semangat lagi ya, biar tambah semangat lagi nih yuk. Tepuk semangat. Yes. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Hampir 1 jam atau berjalan ya teman-teman. Bu Guru sudah menemani teman-teman. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu Guru yang sama-sama kita bahas, mudah-mudahan matiin di rumah, ayah bunda, Bu Guru, teman-teman kecil, apabila Bu Guru ada kesalahan atau kata-kata yang tidak tersusun, Bu Guru mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih Bu Guru. Dadah Bu Guru. Dadah Bu Guru. Di sekolah juga memang membuka zakat, menerima zakat dan infak juga. Zakat juga ya teman-teman, nanti akan disalurkan pada tanggal 7 di bulan Mei teman-teman. Mei? Ya, terima kasih ya. Dadah. Dadah.